Mobil hitam itu berhenti di depan sebuah rumah yang sangat mewah dan besar. Halamannya luas membuat siapapun pasti akan betah tinggal di rumah yang bernuansa klasik modern ini. Mata Vano tak henti menatap kagum rumah di depannya. Cowok itu tidak pernah melihat rumah sebesar ini sebelumnya. Sedangkan Helena, jangan tanya, ia sudah tidak aneh lagi dengan rumah besar. Karena sebelumnya ia pun tinggal di rumah yang tidak kalah besar. Walaupun tidak bisa dipungkiri, Helena sendiri pun kagum dengan desain rumah yang terlihat estetik dari segala arah. Tapi Helena berusaha menjaga sikapnya agar terlihat biasa saja. Wah, rumahnya besar sekali. Septi tersenyum, ayo kita masuk. Septi menggandeng tangan Vano menuntunnya masuk ke dalam rumah itu. Helena hanya mengekori dari belakang dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jaket yang ia gunakan. Vano terperangah. Dilihat dari sisi manapun ruangan ini sangat indah. Ruang tamu yang luas dengan sofa yang herer mewah. Vano sampai meneguk salivanya kasar. Walau hanya dilihat dari mata telanjang pun semua akan tahu bahwa sofa itu sangat mahal. Sepertinya orang tuaku tidak ada di rumah. Sebaiknya kita masuk ke kamarku saja. Helena santuy saja mengikuti Septi dari belakang. Tapi Vano cowok itu masih mematung dengan menautkan jari-jarinya ragu. Mau bagaimanapun dia ini seorang pria jantan. Hei, ia takut akan menimbulkan kesalahpahaman jika masuk ke kamar seorang gadis. Septi menaikkan sebelah alisnya tak paham kenapa. Vano menghela nafasnya gusar. Apa Septi tidak paham dengan kegelisahannya? Saya kan seorang laki-laki, tidak mungkin saya masuk ke kamar perempuan, katanya dengan menunduk ke arah lantai. Septi tertawa keras dan memukul pundak Vano dengan keras. Ini salah satu kebiasaannya yang buruk. Jika ia salting atau sedang tertawa, Septi pasti akan memukul orang di dekatnya. Vano sebenarnya kesakitan, wajahnya terlihat meringis, tapi Vano berusaha menyembunyikannya. Vano, lo tenang aja kali. Lo gak lihat di sini ada Helena yang jenis kelaminnya masih dipertanyakan, ujar Septi membuat Helena mendelik. Enak saja jenis kelaminnya diragukan. Ia itu cewek tulen, meski kerap kali disangka cewek jadi-jadian. Tapi percayalah, dia seorang wanita asli, bukan kaleng-kaleng. Udah, ayo masuk. Akhirnya Vano pasrah dan mengikuti dua gadis itu menuju kamar Septi yang berada di lantai atas. Baru saja Helena masuk ke dalam kamar Septi, matanya sudah terasa pedih ketika melihat kamar Septi yang terlihat sangat mencolok. Helena sampai bergidik ngeri dengan dekorasi kamar Septi. Kamar dengan bernuansa pink dan Hello Kitty. Spraynya berwarna pink dengan motif garis-garis. Dan yang paling membuatnya geli adalah wallpaper Hello Kitty yang memenuhi kamar itu dan berbagai jenis boneka dalam segala ukuran. Saking merindingnya Helena sampai mengusap leher bagian belakangnya. Kamar lo pinkish banget sih Sep, merinding gue liatnya, ujar Helena dengan julidnya. Septi mendelik sini, bibirnya berfecak sebal, apalagi ketika mendengar panggilan Helena. Sep, yang benar saja namanya itu Septi bukan Asep. Astaga, suka-suka gue lah, balasnya ketus. Septi tidak marah, hanya saja Septi tidak suka ketika ada yang mengomentari warna kesukaannya. Helena meringis, ia tahu ia telah menyinggung Septi. Helena juga paham bahwa semua orang memiliki kesukaannya masing-masing. Tapi mohon maaf, Helena hanya tidak terbiasa. Warna merah muda adalah salah satu warna yang paling tidak ia sukai. Karena menurut Helena, itu sangat tidak cocok dengan sikapnya yang barbar menyerempet ke gila. Akhirnya Helena memilih mengitari kamar itu yang sangat luas.
ya hampir samalah dengan kamarnya di kehidupan dulu. Tapi bedanya kamar Helena jauh lebih luas karena aksesoris dan perabotnya yang sedikit. Dan suasananya pun terasa berbeda. Jika kamar Helena dulu itu terasa suram, maka kamar Septi kebalikannya. Terasa girly dan penuh warna. Helena mengitarkan matanya ke seluruh penjuru kamar. Ia mengabaikan saja Septi yang mulai memoles Vano sedemikian rupa. Menyuruh cowok pendiam itu mencoba semua baju yang baru saja mereka beli. Wah, Van lo ganteng banget, gila, ini mah. Si Nata juga kalah. Mendengar pekikan Septi, Helena menoleh dan mendapati penampilan Vano yang sangat-sangat berbeda. Rambutnya yang sudah dipotong bak idol Korea seolah mengubah bentuk wajah Vano yang awalnya terasa cupu dan tidak enak dilihat. Karena emang bener guys, potongan rambut itu sangat memengaruhi tingkat kegantengan seorang pria. Apalagi sekarang Vano menggunakan kaos polos berwarna hitam dengan celana selutut. Kacamata yang terlihat membosankan pun sudah diganti dengan yang jauh lebih trendy. Karena memang Vano tidak bisa melepaskan kacamata itu. Orang-orang mungkin tidak akan mengira bahwa cowok ini pernah berpenampilan cupu dan dijauhi. Vano terlihat tampan dan manis, apalagi kacamatanya itu membuat Vano terlihat sangat keren. Vano yang dipoles sedemikian rupa hanya diam, meski dalam hati dan pikirannya ia kebingungan. Apa sekarang ia tengah dijadikan bahan percobaan oleh dua gadis ini? Van, coba lo lihat ke kaca deh. Vano menurut, cowok itu terjengkang ke belakang ketika melihat sosok di depannya. Itu siapa? Ganteng banget. Septi tertawa. Vano ini polos atau bodoh si astaga. Apa Vano tidak menyadari bahwa sosok di cermin itu dirinya? Apa Vano sekaget itu sampai hampir terjengkang ke belakang? Bahkan saat di tempat potong rambut pun Vano sama kagetnya. Itu lo bego. Itu bukan Septi, itu Helena yang menjawab. Helena sudah gemas sekali dengan kelemotan Vano. Padahal cowok itu cowok beasiswa yang terkenal pintar. Vano masih tak percaya, benarkah? Tapi kenapa saya jadi ganteng? Helena dan Septi menepuk kening mereka secara bersamaan. Vano, lo tuh ganteng, cuma lo cupu aja, jadi kegantengan lo tuh tertutupi oleh kecupuan lo itu. Vano menganggukkan kepalanya, paham. Ia sudah percaya karena sedari tadi Vano terus melakukan berbagai gaya di cermin. Dan orang di cermin itu mengikuti setiap gerakanannya. Jadi Helena dan Septi tidak berbohong. Septi, Helen, saya harus pulang. Ibu saya pasti mencari saya di rumah. Septi mengangguk, benar juga, ini sudah sore, sangat sore. Tidak terasa mereka sudah menghabiskan waktu selama 5 jam hanya untuk berbelanja dan mengubah penampilan Vano. Oke, gue ikut, tapi gue ganti baju dulu. Helen, lo pakai baju gue aja. Vano awalnya bingung dan ingin bertanya, tapi itu tidak jadi karena kedua gadis itu sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kamar mandi untuk berganti pakaian. Beberapa saat kemudian keduanya keluar dengan Septi yang memakai celana jeans pendek warna putih dengan hoodie berwarna pink. Rambutnya ia ikat dan diberi jepitan kecil berbentuk bunga. Sedangkan Helena, cewek itu menggunakan salah satu baju dan celana yang dibeli di mall tadi. Sebuah kaos oblong berwarna hitam dan celana jeans. Sesimpel itu, rambutnya pun hanya dikuncir kuda. Ayo, gue antar balik. Vano ingin menolak tapi tatapan Septi mengurungkan niatnya. Baik, tapi saya mau ganti baju dulu, ujar Vano. Karena menurut Vano ia tidak mungkin mengenakan baju yang bukan miliknya ini. Gak usah, semua baju ini buat lo. Hah? Septi berdecak,
Udah Van, gue gak terima penolakan pokoknya. Tapi saya... Helena memotong ucapan Vano sambil menepuk pundak cowok itu pelan. Udah gak apa-apa, duit dia gak akan habis cuma buat beliin baju. Sekali-kali morotin orang kaya gak apa-apa Van. Sekalian bantuin mereka buat sedekah. Mendengar ucapan Helena, Septi mendengus namun ia menyetujuinya juga. Noh denger, anggap aja ini hadiah dari gue. Dan lagi-lagi, Vano pasrah. Cowok itu terlalu sungkan untuk menerima tapi Septi terus saja memaksa dan mengancamnya dengan berbagai ancaman. See you in the next story. Thanks for listening. Don't forget to like.